Pernahkah kalian merasa terjebak dalam hubungan yang seolah-olah menggiring ke dalam jebakan emosional yang sulit dihindari? Mari kita kupas bersama sisi gelap dari seorang narsis patologis, sosok yang terselubung dalam bahaya nyata. Kalian harus paham bahwa ketika berhadapan dengan seseorang yang menderita gangguan kepribadian ambang atau BPD, gangguan kepribadian narsistik atau NPD, atau gangguan kepribadian antisosial alias sosiopat atau ASDP, mereka biasanya tidak memahami pentingnya menetapkan batasan. Upaya kalian untuk melindungi diri kerap kali dianggap sebagai serangan pribadi, memicu kemarahan, dan membenarkan reaksi negatif mereka akibat pola pikir yang menyimpang, dan itu berpotensi menyakiti kalian secara mendalam. Memang tidak semua orang dengan gangguan kepribadian akan sengaja melukai orang lain. Namun, jika kalian terperangkap dalam hubungan seperti ini, seringkali secara tidak sadar, kalian akan terjebak dalam daya tarik kodependensi. Seperti yang pernah ditulis dalam buku mengenai sindrom magnet, sekitar 90% hubungan yang tinggi kecenderungan kodependen cenderung membuat kalian jatuh cinta secara reflektif kepada seorang narsis patologis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali dan memahami siapa sebenarnya sosok narsis patologis ini. Salah satu dari 3 jenis gangguan kepribadian yang bisa berupa gangguan ambang, narsistik, atau antisosial. Satu benang merah yang menyatukan ketiga gangguan kepribadian tersebut adalah ketidakmampuan untuk merasakan empati. Kekurangan empati ini menyebabkan mereka seringkali tidak menyadari atau bahkan mengabaikan kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Pola pikir dan reaksi yang kaku membuat mereka sulit berubah. Dan dengan demikian, mereka bukanlah kandidat yang tepat untuk menjalani psikoterapi. Terapi sendiri membutuhkan kesadaran atas adanya masalah, suatu bentuk disonansi kognitif yang membawa perasaan tidak nyaman, cemas, bersalah, atau sedih yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk mencari solusi dan perubahan. Ingatlah, jika kalian mulai mengenali tanda-tanda berbahaya ini dalam hubungan, jangan ragu untuk lari dan menjaga diri. Kalian berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan penuh empati, bukan hubungan yang menguras energi dan merusak kesejahteraan. Kalian mungkin pernah mengalami situasi di mana jika memiliki gangguan kepribadian, kalian merasa bahwa cara kalian memperlakukan orang lain selalu dibenarkan. Kalian cenderung menganggap diri sebagai korban dan percaya bahwa siapapun yang merasa terluka memang pantas mendapatkannya. Jika kalian seorang koresponden yang terlibat dengan seorang narsis patologis, upaya untuk menetapkan batasan atau mengakhiri hubungan tidak akan mudah. Ketika kalian mencoba untuk menarik garis, baik itu dengan mengakhiri hubungan atau meminta pertanggungjawaban, reaksi dari pasangan narsis yang bisa termasuk subkategori NPD, sosiopat, atau ASDP, atau bahkan BPD, biasanya sangat tidak menyenangkan. Reaksi mereka bisa berupa pelecehan, entah itu secara verbal, emosional, atau bahkan fisik, sehingga seringkali terasa seperti tidak ada jalan keluar. Di sisi lain, jika kalian adalah orang yang benar-benar sehat, mampu mengatasi masalah dengan terapi atau memanfaatkan sumber daya diri sendiri dan eksternal, kalian tidak akan mudah terjerat dalam daya tarik yang menyesatkan ini. Kalian akan tahu kapan harus mundur, karena pengalaman mengajarkan bahwa menetapkan batasan itu memang bisa berhasil, asalkan kalian telah mengenal diri sendiri dengan baik. Sayangnya, dalam hubungan yang penuh dengan ketergantungan bersama, banyak di antara kalian yang tanpa sadar jatuh cinta kepada seorang narsis, dan kemudian terjebak dalam pusaran hubungan yang merusak. Inilah yang sering saya sebut sebagai kesadaran prediktif, suatu kemampuan untuk mengantisipasi reaksi negatif yang akan muncul ketika batasan ditegakkan. Dengan memahami kerentanan, titik buta,
dan cara kalian dimanipulasi, serta mempelajari tipe kepribadian narsis, kalian bisa lebih siap untuk melindungi diri dan menjaga kesejahteraan emosional kalian. Ingatlah, perjalanan menuju kebebasan emosional dimulai dari pengenalan diri. Semakin dalam kalian memahami bagaimana pola hubungan yang tidak sehat bekerja, semakin besar pula kekuatan kalian untuk keluar dari situasi yang berbahaya dan menuju hubungan yang lebih sehat dan penuh empati. Titik pemicu mereka terletak pada kemampuan untuk menyakiti lewat pelecehan, pengabaian, dan gaslighting. Ketika akhirnya kalian memutuskan untuk menetapkan batasan dengan kesadaran prediktif, kalian sebenarnya sudah bisa memprediksi hasil yang akan terjadi. Kalian pasti tahu bahwa narsis patologis, baik yang termasuk NPD, BPD, maupun ASDP, cenderung memberikan respon ekstrim, meskipun mereka tidak mengungkapkannya secara langsung. Mereka akan melakukan apa saja agar tidak ditinggalkan. Bagi mereka, gagasan untuk sendiri adalah impian buruk, karena kesepian yang mereka rasakan begitu menyakitkan, terutama bagi mereka yang sangat bergantung. Ironisnya, para narsis ini tidak pernah benar-benar memahami trauma mendalam yang mereka alami akibat ditinggalkan. Trauma yang seolah tersembunyi di dalam otak, mengunci ingatan mereka seperti pada PTSD, bahkan tanpa mengingat secara jelas, reaksi mereka bisa jauh lebih intens daripada kenangan itu sendiri. Misalnya, dengan berkata, "Saya tidak ingin kalian pergi karena ibu saya meninggalkan saya," yang kemudian berubah menjadi upaya untuk menahan kalian dengan segala cara. Singkatnya, jika kalian berada dalam situasi ketergantungan yang semacam ini, penting sekali untuk mengenal apa yang saya sebut sebagai kesadaran prediktif. Dengan memahami titik lemah, kerentanan, dan pola manipulasi yang ada, kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi ekstrim dari pasangan narsis. Ingatlah, perjalanan menuju kebebasan emosional dimulai dengan menyadari tanda-tanda ini dan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai tameng untuk melindungi kesejahteraan kalian. Penting untuk diingat, apabila seseorang tidak memiliki empati atau hanya memiliki empati yang semu dan mereka adalah narsis terselubung, mereka akan berpura-pura menjadi sosok yang ideal. Seorang guru, kiai, ibu penyayang, atau ayah yang penuh perhatian. Dunia pun cenderung mempercayai mereka. Ini menunjukkan adanya sisi sosiopat atau narsisisme terselubung dalam diri mereka. Mereka menyusun cerita palsu tentang menjadi pribadi yang penyayang, manis, tulus, dan cerdas. Bayangkan jika kalian memberitahu dunia bahwa mereka telah berselingkuh atau mencuri uang, reaksi mereka akan luar biasa. Pertama, mereka pasti mengalami cedera narsistik yang dalam, karena gangguan kepribadian yang mereka miliki membuat mereka sangat rentan terhadap pengabaian, yang secara otomatis memicu kemarahan yang meluap. Kedua, mereka akan merasa terancam karena reputasi, uang, ketenaran, dan prestis yang sangat berarti bagi mereka. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Dengan segala pengetahuan ini, jelas bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk membungkam kalian dan menghancurkan kredibilitas yang kalian miliki. Jadi, jika kalian sedang berusaha untuk melepaskan diri dari hubungan yang merusak ini,
mengekspos mereka di depan umum sama sekali bukan jalan keluarnya. Kalian tidak akan pernah menang dengan cara seperti itu. Kalian harus tahu bahwa melawan orang seperti ini secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Dengan kesadaran prediktif dan melalui teknik skenario terburuk, yaitu dengan mengembangkan konsekuensi terburuk secara metodis dan memastikan semuanya realistis, kalian harus mengevaluasi apakah kalian mampu bertahan. Jika kalian yakin bahwa kalian bisa bertahan, maka beranilah maju kepada siapapun yang sedang terjebak dalam hubungan dengan seseorang narsis patologis, terutama yang memiliki sifat sosiopat. Entah kalian ingin menetapkan batasan untuk mengungkap jati diri mereka yang sesungguhnya, atau hanya ingin mengakhiri hubungan tersebut. Ingatlah, ketika topeng mereka mulai runtuh, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Dalam situasi seperti ini, terkadang pilihan terbaik adalah lari saja, tanpa merasa bahwa kalian kalah atau menyerah karena memilih untuk diam. Teruslah tingkatkan kesadaran diri dan kepercayaan bahwa kalian berhak atas hubungan yang sehat dan autentik. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam permainan emosional yang merusak. Jika kalian tahu bahwa reaksi ekstrim sudah pasti terjadi, persiapkan diri sebaik mungkin dan jika perlu, jauhi situasi tersebut demi menjaga kesehatan emosional kalian. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.